kabar? Selamat datang di channel aku. Namaku Dian. Aku senang banget aku bisa upload lagi karena sebelumnya aku sempat mikir nggak mau mempertahankan channel ini. Tapi akhirnya aku senang bisa upload video lagi. Di video sebelumnya aku share tentang perjalanan fitness aku. Sepertinya setiap ada hal baru yang aku pelajari, aku bakalan share ke channel ini supaya bermanfaat buat orang lain juga. Di video kali ini aku bakalan share cerita tentang diet mistakes. Jadi dengan video ini aku berharap kalian gak melakukan kesalahan-kesalahan diet ini. Karena sebelumnya aku juga pernah melakukan kesalahan ini. Disclaimer sebelumnya, aku bukanlah diet expert atau nutrition expert dan sebagainya. Yang aku share di sini adalah pengalaman yang pernah aku alami dan sadari sendiri. Di description box aku ada share artikel-artikel yang pernah aku baca. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang diet, tentang kalori, tentang metabolisme atau semacamnya yang aku sebut di video ini, kalian bisa baca selengkapnya di artikel-artikel yang aku sediakan di deskripsi. Oke, kesalahan pertama yang mungkin kalian lakukan saat diet itu adalah nggak counting kalori. Kalian nggak hitung kalori atau nggak tracking kalori yang kalian butuhkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita butuh energi dari kalori makanan yang kita konsumsi. Semakin banyak kalori dalam makanan, semakin banyak pula energi yang bakalan kita dapatkan. Nah, energi ini kita pakai untuk beraktivitas, entah itu aktivitas kecil seperti angkat galon, naik anak tangga, atau memasak. Jadi kalori ini seperti bensin lah buat kendaraan berjalan. Nah, namun setiap orang itu kebutuhan kalorinya berbeda-beda, tergantung jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan faktor lain seperti seberapa aktifnya kamu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih ya, si A kebutuhan kalorinya lebih tinggi daripada si B. Misalnya si A bisa mengkonsumsi kira-kira 2000 lebih kalori lah dalam sehari-harinya. Sedangkan si B konsumsi kalorinya nggak setinggi si A. Nah, kenapa si A konsumsi kalorinya bisa lebih tinggi daripada si B? Mungkin karena si A dalam kesehariannya ke kantor mungkin sering pakai sepeda atau jalan kaki. Atau mungkin di tempat kerjanya si A perlu melakukan kerjaan fisik, misalnya yang harus angkat-angkat barang. Atau bisa jadi juga si A selain kerja di kantor, dia selalu menyempatkan waktu buat olahraga. Sedangkan si B, kebutuhan kalorinya lebih rendah daripada si A. Mungkin karena si B jarang melakukan aktivitas fisik. Mungkin di kantornya dia sering duduk di depan komputer, jadi jarang gerak. Atau mungkin dia nggak punya waktu buat olahraga. Nah, kalau kita mengkonsumsi lebih banyak kalori dari yang tubuh kita butuhkan, tubuh kita ini bakalan menyimpan ekstra kalori ini sebagai body fat atau lemak tubuh. Karena kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda, aku juga nggak bisa kasih saran untuk berapa kalori yang harus kalian kurangi untuk turun berat badan. Karena setiap orang itu berbeda-beda ya. Untuk turun berat badan, intinya kalian harus kurangi jumlah kalori yang kalian konsumsi. Ini yang biasanya disebut dengan kalori defisit. Selain itu, untuk turun berat badan juga kalian harus bakar lebih banyak kalori daripada yang kalian konsumsi. Bakar kalori ini maksudnya bakar kalori dengan berolahraga. Jadi nggak ada tuh yang namanya pil penurun berat badan atau makanan penurun berat badan. Berat badan kalian bakalan turun kalau kalian kurangi jumlah konsumsi kalori kalian. Sebaliknya, kalau kalian pengen nambah berat badan, kalian menambah juga konsumsi kalori kalian. Jadi konsepnya sesimpel itu. Jadi kalau kalian pengen turun berat badan, kalian harus tahu seberapa aktif kegiatan kalian dalam sehari-hari. Pastikan kalian nggak mengkonsumsi kalori lebih banyak dari yang kalian butuhkan dalam beraktivitas. Aku rekomen kalian pakai aplikasi penghitung kalori seperti MyFitnessPal atau Fat Secret. Jadi kalian bisa menghitung seberapa banyak kalori yang kalian butuhkan dalam sehari-hari. Misalnya kalian punya target untuk turun berat badan, kalian bisa set di aplikasinya untuk makan seberapa banyak, untuk mengkonsumsi kalori seberapa banyak. Begitu juga kalau kalian pengen naik berat badan, kalian bisa set di aplikasinya buat target seberapa banyak kalori yang kalian makan. Aplikasinya mungkin nggak begitu akurat, namun sangat membantu banget buat kalian nggak overeating atau nggak undereating. Ingat sekali lagi, mengurangi konsumsi kalori dan olahraga itu adalah
kuncinya guys. Ingat, nggak ada pil atau makanan penurun berat badan, oke? Jangan mempersulit konsepnya. Itu semua cuma omong kosong. Kesalahan selanjutnya yaitu kalori tersembunyi. Nah, kalori tersembunyi ini juga hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, kita biasanya sering nggak sadar dengan seberapa banyak kalori yang telah kita konsumsi dalam sehari. Mungkin kita ngerasa makanan yang kita makan dalam sehari itu udah lebih sedikit dari biasanya. Namun kok kita masih naik nih berat badannya? Mungkin tanpa disadari dari makanan utama kalian, dari main meal yang kalian makan, kalian masih ada nambah snack-snack kecil. Walaupun ukurannya yang kecil, snack-snack yang manis itu tinggi kalori banget loh. Hal sepele lain nih, misalnya minum es teh manis. Nah, gula di es tehnya itu udah nambah kalori. Terus faktor lain seperti pengolahan makanannya juga sangat berpengaruh dalam tinggi rendahnya kalori makanan tersebut. Misalnya salad nih, salad kan sehat tuh, terus biasanya salad itu rendah kalori. Itu masih tergantung juga dengan dressing saladnya apa. Kalau banyak olive oilnya bisa buat saladnya jadi tinggi kalori juga. Jadi biasakan membaca label makanan yang ada di belakang kemasan supaya kita bisa membatasi diri kalau memang kita ingin makan cemilan. Oke, masuk ke kesalahan selanjutnya, yaitu nggak memperhatikan porsi makanan. Sebenarnya melarang diri untuk nggak makan cemilan itu nggak perlu, asalkan kalian bisa membatasi seberapa banyak yang kalian makan. Ingat sekali lagi, yang mempengaruhi naik turun berat badan itu jumlah kalori yang kita konsumsi, seberapa banyak yang kita makan. Makanan sehat juga tinggi kalori. Misalnya satu buah alpukat itu yang ukuran medium itu udah 200 kalori loh kira-kira. Dan tentu saja makanan sehat bisa berpengaruh ke naiknya berat badan, karena sekali lagi naik turun berat badan itu tergantung seberapa banyak yang kita makan, tergantung porsi. Jadi kalau misalnya kalian tetap naik berat badan padahal kalian udah makan sehat terus, nggak ada ngemil, nggak ada makan bad food lah, udah makan sehat terus kok masih naik berat badan. Nah, kalian harus ingat lagi seberapa banyak porsi yang kalian konsumsi, oke? Nah, kesalahan selanjutnya yaitu membuat diri kalian starving atau kelaparan karena kalian makan terlalu sedikit. Jadi di poin pertama aku bilang untuk turun berat badan kalian harus mengurangi jumlah kalori yang kalian konsumsi. Namun kalian jangan kurangi terlalu drastis, oke? Please jangan. Karena aku pernah melakukan kesalahan yang sama saat aku diet smoothie. Aku makan terlalu sedikit. Oke, kenapa kalian nggak boleh mengurangi kalori secara drastis? Karena kalau kalian makan terlalu sedikit, misalnya kalian makan di bawah 1000 kalori nih, please jangan. Metabolisme tubuh kalian akan melambat. Aktivitas kalian bakalan terhambat karena tubuh kalian nggak diimbangi dengan nutrisi yang cukup. Berat badan bakalan turun secara drastis, namun ini nggak sustainable, nggak berkelanjutan, dan nggak tahan lama. Berat badan kalian bakalan naik lagi dengan cepat dan kalian bahkan susah untuk mengatur rasa lapar, dan hal itu bakalan menjadi pemicu kalian buat binge eating atau makan banyak yang nggak terkendali. Metabolisme yang lambat ini bakalan jadi kendala buat kalian kalau kalian pengen turun berat badan. Jadi metabolisme itu adalah proses saat tubuh kalian mengubah makanan menjadi energi. Saat kita mengkonsumsi lebih sedikit kalori, maka metabolisme kita juga bakalan adaptasi dengan membakar lebih sedikit kalori dan lebih lambat. Karena metabolisme tubuh kita yang lambat dalam membakar kalori ini, maka sebagian dari kalori bakalan disimpan sebagai lemak tubuh dan bakalan sulit untuk kita turun berat badan. Oleh karena itu, kalian jangan sampai membatasi diri kalian dengan mengkonsumsi kalori sangat sedikit saat kalian mulai diet, oke?
Dan sangat direkomendasikan banget kalau kalian menyertakan diet kalian dengan olahraga. Karena olahraga juga dapat membantu mempercepat metabolisme tubuh kalian. Oke guys, itu semua kesalahan diet yang aku share ke kalian. Semoga kalau kalian mulai diet kalian sukses kali ini. Tapi ingat guys, diet itu kalian nggak bisa lakukan secara berkelanjutan. Siapa sih yang betah diet terus-terusan? Hal terbaik dan paling enak buat dilakukan itu mengubah gaya hidup kalian sedikit demi sedikit. Mungkin dengan mulai makan sayur, makan makanan sehat, olahraga. Memang semuanya nggak bisa kita lakukan sekaligus. Kita nggak bisa ubah lifestyle kita secara drastis, tapi kita bisa mulai secara pelan-pelan. I know you can do it. Oke guys, sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku pelajari dan akhirnya aku share di video ini bisa bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang telah berkunjung ke channel aku dan nonton video ini, terima kasih banyak. Kalau kalian suka video aku kali ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau ini bermanfaat, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Love you guys. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.